Sekali lagi Gracia. Di video ini saya akan membahas kupas tuntas mengenai LBM ke-6 saya. Sekali lagi Gracia yang ditujukan untuk Shania Gracia. Lagu ini tercipta pada tanggal 30 Juli 2014 jam 19.33 alias jam setengah 8 malam ya, sekitar itu, di Cafe Delato, daerah Tajur, Bogor. Ngapain saya jauh-jauh ke sana? Ya memang saya sengaja semedi ke sana supaya lagunya jadi. Ya, lagunya dibikin tanggal segitu dan dirilisnya tanggal 17 Agustus 2014 di media sosial. Lagu ini sempat diwawancara, diinterview oleh orang-orang yang megang website shaniagracia.com. Selengkapnya kalau kamu mau baca silakan langsung aja ke shaniagracia.com dan cari artikelnya. Di situ saya ngasih tahu tentang proses pembuatan lagu ini dan juga lagu ini sempat juga diwawancara oleh detik.com. Iya, lagu ini masuk Detik. Luar biasa memang Sasuga Rangga Pranendra. Lanjut ke poin berikutnya. Alasan dibalik pembuatan lagu ini adalah, ini saya bikin lagu Sekali Lagi Gracia ini karena Shania Gracia menang Sosenkyo. Bukan Sosenkyo yang JKT48, tapi Sosenkyo LBM, Sosenkyo yang saya bikin sendiri. Waktu itu memang bersamaan dengan Sosenkyo-nya JKT48, saya juga bikin voting-votingan untuk single ke-6-nya Rangga Pranendra. Dan Shania Gracia keluar sebagai pemenang dengan jumlah total vote itu melebihi 750.000 suara. Ya, ini sebenarnya langsung ketahuan bahwa ini pasti pakai bot, karena tangan manusia nggak mungkin ada yang bisa menginput vote secepat itu dalam waktu yang sesingkat itu gitu. Ini udah pasti bot banget, apalagi member-member lain votingnya jauh di bawah itu gitu. Ini saya akui sebagai kesalahan saya selaku penggelar acara voting-votingan ini. Cuman saya waktu itu terlanjur nggak bisa berbuat apa-apa karena votingnya udah jalan jauh gitu loh. Saya nggak mungkin bisa ngulang dari nol lagi, jadi saya mengaku salah untuk itu karena kurang tegas dalam peraturan supaya nggak pakai bot dan segala macam. Tapi ini saya jadikan pengalaman sehingga di periode voting-votingan untuk tahun berikutnya itu saya menjadi lebih tegas lagi dalam ngasih peraturan, dan itu saya pantau terus setiap harinya supaya tidak ada campur tangan bot gitu. Nah, berhubung lagu ini adalah lagu pertama yang saya buatkan tentang member atas request dari teman-teman semua, ya dong. Karena ini kan yang milih Gracia kan bukan saya tapi para voters gitu kan. Maka inilah sebenarnya yang saya bilang tentang beda orientasi. Nah, kalau kalian nyimak pembedahan LBM di episode sebelumnya, itu saya sempat bilang tentang beda orientasi dalam membuat lagu buat member. Biasanya ketika saya bikin lagu buat member, itu saya dedikasikan untuk member yang bersangkutan 100% gitu. Saya bikin lagu melodi terindah, itu memang ungkapan perasaan saya untuk melodi gitu loh. Tapi dibandingkan dengan yang ini sebenarnya orientasinya sudah bukan ke member yang bersangkutan lagi, tapi untuk para pendengar setia lagu-lagu saya gitu. Soalnya di kala itu saya sering dapat masukan, sering dapat request, "Bang, tolong bikinin lagu buat yang ini, Bang, bikinin buat member yang itu, Bang, bikinin buat ini, itu." Nah, berhubung saya capek dengernya, jadi sekalian aja saya bikin voting-votingan ini gitu. Jadi saya mengabulkan request kalian para pendengar gitu. Itu yang saya maksud beda orientasi. Jadi bedanya adalah bisa dikatakan mulai dari LBM yang ini ke LBM yang selanjutnya itu saya nggak tulus gitu kali ya. Tapi nggak juga sih. Saya tuh kalau bikin lagu tuh pasti punya ada motivasi tertentu dan pasti itu selalu tulus gitu loh. Tapi mungkin bisa dibilang untuk yang ini ketulusannya itu nggak 100% buat si membernya, tapi buat para pendengar gitu. Jadi member sebagai gimmick, dan makin kesini emang makin parah sih. Orientasinya udah bukan ke membernya sama sekali sebenarnya gitu. Lanjut aja ya ke poin berikutnya. Di lagu ini saya nggak pakai suara member lagi. Nah kan kalau di LBM sebelumnya kan selalu ada suara member yang bersangkutan itu diselipin ke lagunya. Nah di lagu ini nggak ada. Tahu kenapa? Karena waktu itu Gracia masih baru banget di JKT48 dan saya nggak bisa nemuin sumber suara di YouTube, di SoundCloud, di media sosial manapun gitu. Susah saya dapetin suara dia. Dan gak mungkin saya bela-belain bawa alat rekam ke handshake terus minta dia ngomong gitu kan untuk dimasukin ke lagu, repot. Jadi udah gimmick suara member saya hapuskan mulai dari LBM ini dan berlanjut ke LBM berikutnya. Udah gak pakai suara member lagi, soalnya repot. Lanjut ke poin berikutnya. Di lagu ini terdapat banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan Gracia. Saya mencantumkan kata Pajadora, Always Smile, lalu Sangat Lol. Terus ada Hembuskan Gelisah di Dada, itu ambil dari lirik Tenshi no Shippo, unit songnya dia. Bahkan endingnya pun pakai nada Tenshi no Shippo gitu. Terus kata-kata utama dari lagu ini Sekali Lagi Gracia itu adalah bagian dari perkenalannya dia.
Dan Jiko Shokai-nya dia itu terkandung 100% di refren. Sebenarnya lagu ini gak pakai refren sih, cuman ya ada satu bagian kecil yang diulang tuh. Senyummu dalam ingatanku sekali lagi Gracia. Terekam jelas seperti foto dengan sejuta warna. Itu adalah 100% Jiko-nya dia. Ceritanya begitu. Juga ada referensi ke teman baiknya Gracia waktu zaman itu, yaitu Nina. Ada sedikit bisikan nggak bisa Mitch. Nah itu Mitch tuh maksudnya Hamits. Ya mungkin fans yang waktu itu ngidol ngerti lah gimana. Lanjut aja poin berikutnya ya. Salah satu influence dari lagu ini adalah dari soundtracknya Aladdin yang Disney punya tuh. Di situ ada lagu judulnya Ain't Got a Friend Like Me, dan saya waktu itu pengen eksperimen bikin lagu yang semacam itu dengan balutan irama dan nuansa yang seperti itu. Pop campur swing, mungkin gitu ya. Ada yang bilang gagal, ada yang bilang lumayan. Tapi ya hasilnya pokoknya jadinya gitu. Sedikit ada inspirasi dari nada-nada yang lagu yang seperti itu. Begitu. Lanjut poin berikutnya. Di lagu ini juga terkandung selipan nada dari lagu yang pernah saya buat bertahun-tahun sebelumnya, yaitu Why Can't We Go Romantic dari album ke-10 yang saya bikin waktu zaman SMA. If I ask you why the skies are blue, what would you do? Why can't we go romantic? Feel my love is true, only for you. Why can't we go romantic? Lanjut ke poin berikutnya. Lagu ini menjadi official back song untuk Jam Segini Sendirian. Sama kasusnya dengan Badai Veranda dan Bangun Ayana Bangun. Kalau ditanya kenapa harus lagu ini yang menjadi soundtracknya gitu, sebenarnya nggak ada alasan khusus, karena emang waktu itu yang ada ya lagu ini gitu, dan itu akhirnya kebawa sampai sekarang. Gitu aja sih. Sekian pembahasan untuk lagu ini. Kalau kalian punya testimoni tentang lagu ini, silahkan tulis di kolom komen. Saya akan dengan senang hati membaca komentar kalian tentang lagu ini. Dan sebagai bonus buat kalian, saya akan merilis versi off vokal dari lagu ini 30 menit setelah video ini rilis. Thank you dan sampai jumpa di JSS Encore edisi berikutnya ngebahas LBM lainnya. Dadah.